Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang ibu yang menghadapi dilema besar saat anaknya mulai menangis setiap kali ditinggalkan kepada ibu mertuanya. Apa yang terjadi di balik tangisan itu menjadi misteri yang harus diungkap, membawa Anya pada sebuah perjalanan penuh emosi dan pertaruhan besar. Ia harus menghadapi kenyataan pahit yang tidak terduga, serta mengambil keputusan sulit untuk melindungi anaknya. Bagaimana ia menghadapi perasaan sakit hati dan kontroversi dari keluarganya, serta apa yang akhirnya ia temukan tentang perilaku ibu mertuanya, akan mengubah segalanya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Dunia mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat berlindung yang paling aman. Tempat di mana seseorang dapat pulang tanpa rasa takut, tempat di mana cinta harusnya mengalir tanpa syarat, tempat di mana seorang anak bisa tumbuh dengan penuh kehangatan dan rasa percaya. Anya pun percaya akan hal itu. Sejak kecil, Anya tumbuh dengan keyakinan bahwa darah yang sama, nama keluarga yang sama, akan selalu membawa rasa aman. Ia belajar bahwa menghormati orang tua adalah segalanya, bahwa menjaga hubungan keluarga lebih penting daripada mengungkapkan rasa sakit. Ia belajar menahan air mata, menyimpan kegelisahan dalam hati, dan tersenyum meski dadanya sesak. Karena begitulah ajaran yang diwariskan turun-temurun, apapun yang terjadi, keluarga tetap keluarga. Ketika Anya menikah dengan Reza, keyakinan itu semakin kuat. Ia bahagia karena masuk ke dalam keluarga yang tampak penuh kehangatan. Ibu mertuanya, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah dan suara lembut, disanjung oleh semua orang sebagai sosok yang bijaksana dan penuh cinta. Dalam banyak kesempatan, sang ibu mertua menunjukkan perhatian berlebih kepada Anya, membantunya beradaptasi, memberikan nasihat, bahkan terkadang mengelus rambutnya sambil berkata, "Kamu sekarang anak mama juga." Anya percaya. Saat Raka, buah hatinya lahir, perhatian itu semakin bertambah. Ibu mertua Anya sering datang membawa makanan, menawarkan diri untuk menjaga Raka sementara Anya beristirahat. Dalam hatinya, Anya merasa beruntung. Tidak semua orang punya mertua sebaik itu, pikirnya. Namun, perlahan, rasa percaya itu mulai retak. Itu semua berawal dari tangisan Raka. Tangisan yang berbeda dari biasanya. Bukan sekadar rewel karena ingin dipeluk atau lapar, melainkan tangisan penuh ketakutan. Tangisan yang menghancurkan hati seorang ibu yang peka akan isyarat anaknya. Awalnya Anya mengabaikannya, berpikir mungkin Raka hanya belum terbiasa berpisah darinya. Namun, seiring waktu, firasat Anya semakin kuat. Ada sesuatu yang salah. Setiap kali Anya mengantar Raka ke rumah ibu mertuanya, tangan kecil itu menggenggam lengan Anya erat-erat, matanya memohon, seolah-olah meminta untuk tidak ditinggalkan. Tapi siapa yang mau menuduh tanpa bukti? Siapa yang berani mencurigai orang yang sudah dianggap sebagai orang tua sendiri? Anya menekan rasa itu jauh-jauh. Ia membungkam dirinya dengan berbagai alasan logis yang dibuatnya sendiri. Ia memaksa dirinya percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Sore itu, matahari mulai merunduk perlahan di balik atap-atap rumah. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Anya memarkir mobilnya di depan rumah besar bercat krem milik ibu mertuanya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa gelisah yang, entah mengapa, semakin sulit ditepi setiap kali ia tiba di tempat ini. Begitu Anya mengetuk pintu, suara langkah kaki kecil terdengar tergesa-gesa dari dalam rumah. Tak lama kemudian, pintu dibuka, dan di sanalah Raka, anak sematawayangnya yang baru berusia 3 tahun, berdiri dengan mata bengkak dan wajah basah. Begitu melihat Anya, Raka langsung berlari dan memeluk erat tubuh ibunya. Tangisannya pecah. Bukan tangisan manja seperti biasa, melainkan tangisan penuh sesak. Seolah anak itu baru saja melewati sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Anya berjongkok, mendekap Raka dalam pelukannya. "Sayang, kenapa? Kenapa menangis?" bisiknya lembut, mengusap punggung kecil itu berulang-ulang. Namun Raka hanya terus menangis, menenggelamkan wajahnya di pundak Anya. Tak ada kata-kata yang keluar dari bibir mungil itu. Hanya isak pilu yang menusuk hati. Dari balik ruang tamu,
Ibu mertuanya muncul dengan senyum tipis. Namanya juga anak kecil. Ya, tadi mau makan sendiri. Jatuh, makanya nangis. Katanya sambil tertawa kecil. Suara itu terdengar enteng. Seolah yang baru saja terjadi hanyalah hal biasa. Anya tersenyum kecil. Sekadar menjaga sopan santun. Tapi di dalam hatinya, ada gelombang resah yang makin menguat. Saat menggendong Raka menuju mobil, Anya bisa merasakan tubuh kecil itu masih bergetar dalam pelukannya. Dan ketika mereka sudah di dalam mobil, Anya mencoba bertanya lagi dengan hati-hati. Raka, mau cerita ke Bunda. Kenapa menangis, Nak? Raka menunduk. Matanya yang bulat dan polos menatap kaca jendela, seolah mencari pelarian dari pertanyaan itu. Akhirnya ia hanya menggeleng pelan, lalu kembali diam. Anya menggigit bibirnya. Hatinya memberontak, ingin segera tahu apa yang terjadi sebenarnya. Namun ia juga tak ingin memaksa anak sekecil itu menceritakan sesuatu yang mungkin terlalu berat baginya. Malam harinya, saat Raka sudah tertidur di sampingnya, Anya duduk memandangi wajah polos itu. Ada lingkaran hitam samar di bawah mata Raka. Wajahnya tampak lelah, lebih dari biasanya. Anya membelai rambut anaknya perlahan. Apakah aku terlalu sensitif? Gumamnya dalam hati. Ia ingat betul betapa sering orang-orang, termasuk suaminya sendiri, menyebutnya terlalu berlebihan. Tangisan itu biasa, kata Reza, suaminya, suatu malam. Kamu jangan terlalu bawa perasaan. Mama itu sayang banget sama Raka. Mungkin kamu yang belum bisa tenang lepasin anak. Lanjutnya sambil memeluk Anya erat. Anya ingin percaya. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah rasa cemas berlebih dari seorang ibu muda yang terlalu melindungi. Tapi, setiap kali Raka menatapnya dengan mata penuh ketakutan itu, Anya merasa ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata, rewel. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Anya tetap menitipkan Raka di rumah ibu mertuanya karena keharusan bekerja. Dan setiap sore, saat ia datang menjemput, Raka selalu menangis. Selalu. Tangisan itu menjadi irama sedih yang menemani langkah Anya pulang ke rumah. Kadang Raka akan memeluk erat Anya begitu ia datang, seolah takut Anya menghilang lagi. Kadang, Raka berusaha menahan tangis, tapi air matanya tetap menetes diam-diam di sudut matanya. Anya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Raka, yang dulu ceria dan mudah tersenyum, kini lebih banyak diam. Ia menjadi mudah terkejut dengan suara keras. Ia takut melihat orang marah. Bahkan ketika Anya hanya berbicara dengan nada sedikit tinggi. Malam-malam Raka pun berubah. Ia sering terbangun dengan jeritan kecil. Tangannya mencari-cari Anya dalam gelap, memeluk erat-erat begitu menemukan tubuh ibunya. Bunda jangan tinggalin Raka, jangan tinggalin. Gumamnya sambil menangis dalam tidur. Anya memeluk Raka erat-erat, hatinya terasa dipelintir sakit. Hari demi hari, kekhawatirannya tumbuh makin besar. Tapi tetap saja, suara-suara lain di sekitarnya berusaha membungkam logikanya. Namanya juga anak kecil. Anak kamu manja banget sih. Kamu aja yang terlalu cemas. Anya diam. Tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Sebagai seorang ibu, ia tahu. Tangisan Raka bukan sekadar tangisan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kelam, bersembunyi di balik rumah yang selama ini ia anggap aman. Dan saat itulah Anya mulai berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mencari tahu. Ia akan menggali kebenaran. Apapun yang harus ia hadapi nanti, Anya tahu, ia harus melindungi Raka. Karena seorang ibu tidak hanya bertugas memberi kasih sayang. Ia juga harus menjadi pelindung, perisai, bahkan kalau itu berarti harus melawan seluruh dunia. Anya memandang Raka yang tertidur dengan gelisah di pelukannya. Dalam hati, ia berbisik lirih. Bunda janji, Bunda nggak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Nak, sebuah janji yang, tanpa Anya tahu, akan membawa hidupnya ke dalam badai besar yang menguji segalanya. Keberanian, kepercayaan, dan kekuatan hatinya sebagai seorang ibu. Hari itu, Anya mengambil cuti. Entah mengapa, pagi itu dadanya terasa berat, penuh firasat buruk yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia memutuskan untuk tidak mengantar Raka ke rumah ibu mertuanya seperti biasanya. Sebagai gantinya, Anya memilih untuk menghabiskan waktu bersama putranya di rumah. Ia ingin mengamati lebih dekat, ingin mencari tahu lebih dalam,
ingin mendengar suara kecil yang selama ini mungkin ia abaikan. Di ruang tengah, Anya duduk sambil menyusun balok warna-warni bersama Raka. Anak itu tampak sedikit lebih tenang hari ini, meski tetap saja ada sorot trauma di matanya. Sorot yang tidak seharusnya dimiliki oleh anak kecil seusianya. Saat mereka bermain, Anya bertanya pelan, mencoba tidak menakuti. "Kalau Raka main di rumah Uti, seru nggak, sayang?" Raka mendongak sebentar. Tangannya, yang tadinya semangat menyusun balok, mendadak kaku. Bibir kecilnya bergetar pelan. "Utigel," bisiknya. Anya menahan napas. Matanya berkaca-kaca mendengar jawaban sederhana itu. "Galak gimana, nak? Uti marah ya?" Tanyanya lagi, selembut mungkin. Raka menggigit bibir bawahnya, lalu mengangguk perlahan. Kadang, kebenaran datang dalam potongan-potongan kecil seperti ini. Tak pernah langsung, tak pernah penuh. Anya tahu, ia harus sabar. Ia tidak bisa memaksa Raka menceritakan semuanya sekaligus. Hari itu, Anya memperhatikan, Raka tampak lebih nyaman, lebih sering tersenyum kecil, lebih berani mengeluarkan suaranya. Tidak ada tangisan, tidak ada ketakutan. Dan Anya semakin yakin, rumah ibu mertuanya bukanlah tempat aman yang ia bayangkan. Malamnya, setelah Raka tertidur, Anya duduk di ruang tamu, memandangi layar ponselnya kosong-kosong. Percakapan dengan suaminya sore tadi masih terngiang-ngiang di kepalanya. "Besok kamu kerja, kan? Titip Raka ke mama aja." "Seperti biasa," ujar Reza santai. Anya ragu. Tapi saat itu ia tidak ingin bertengkar. Ia hanya mengangguk kecil, sambil menahan semua gejolak di dadanya. Anya sadar, ia tidak bisa terus begini. Ia butuh bukti nyata, sesuatu yang bisa membuat Reza berhenti menganggapnya berlebihan. Sesuatu yang bisa membuktikan bahwa kekhawatirannya bukan sekadar perasaan seorang ibu yang terlalu cemas. Akhirnya, Anya membuat keputusan besar. Besok, ia akan pura-pura pergi bekerja. Tapi diam-diam, ia akan kembali dan mengamati sendiri apa yang terjadi di rumah itu. Pagi harinya, rencana itu dijalankan. Dengan hati berdebar-debar, Anya mengantar Raka seperti biasa ke rumah ibu mertuanya. Ia tersenyum, berbasa-basi, menahan segala emosi yang ingin meledak di dalam dadanya. Begitu mobilnya berbelok ke ujung jalan, Anya berhenti. Ia mematikan mesin, membuka sedikit jendela agar suara dari arah rumah bisa terdengar. Ia duduk diam, menunggu, berharap hatinya salah. Beberapa menit berlalu dengan sunyi yang mencekam. Tiba-tiba, suara teriakan keras terdengar samar-samar dari arah rumah itu. "Bandel banget sih kamu. Nenek capek tahu nggak ngurusin kamu." Suara ibu mertuanya, keras, penuh amarah. Anya membeku. Lalu, terdengar suara bentakan lain. "Jangan nangis. Mau nangis terus? Mau dipukul?" Anya tak sanggup mendengarnya lebih lama. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu mobil dan berjalan cepat ke arah rumah. Setiap langkah terasa berat, seolah ada batu besar menggantung di kakinya. Sampai di depan pintu, ia mendengar suara tangisan Raka yang ia kenal betul. Tangisan ketakutan, bukan sekadar rengekan anak manja. Tanpa pikir panjang, Anya mendorong pintu yang tidak terkunci. Di ruang tengah, ia melihat pemandangan yang menghantam jantungnya keras-keras. Ibu mertuanya berdiri membungkuk di atas Raka, mengacungkan jari telunjuknya dengan wajah penuh kemarahan. Raka terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajah kecilnya dengan kedua tangan. "Astaga, Mam!" Suara Anya bergetar, antara marah, sedih, dan tidak percaya. Ibu mertuanya menoleh. Wajahnya kaget, lalu berubah menjadi canggung. "Anya, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," katanya tergagap. Tapi Anya sudah melihat semuanya. Semua ketakutan yang selama ini hanya terasa samar kini menjelma nyata di depan matanya. Semua firasat buruknya terbukti. Dalam sekejap, Anya berlari menghampiri Raka, memeluk anaknya erat-erat, membisikkan kata-kata menenangkan di telinga kecil itu. "Maaf, nak, maaf, Bunda telah tahu. Bunda janji, gak akan ninggalin kamu lagi," bisiknya, suara bergetar. Di sudut ruangan, ibu mertuanya masih mencoba berbicara, beralasan, membela diri. Tapi bagi Anya, tak ada lagi kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Di hati Anya,
Satu hal menjadi jelas. Ia tidak akan membiarkan siapapun lagi menyakiti Raka. Bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan keluarganya sendiri. Dan Anya tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang penuh luka yang harus ia hadapi. Demi anaknya, ia siap. Setelah kejadian sore itu, Anya mengemudi pulang dengan tangan gemetar. Raka tertidur di kursi belakang, masih dengan jejak air mata di pipinya. Sesekali, dalam tidurnya, anak itu merengek lirih, seolah masih terjebak dalam mimpi buruk. Anya mengusap matanya yang basah, mencoba tetap fokus di jalanan. Dalam hatinya, ada badai besar yang sulit dikendalikan, antara marah, sedih, kecewa, dan rasa bersalah yang menghantam bertubi-tubi. Bagaimana bisa ia selama ini mempercayakan buah hatinya kepada seseorang yang ternyata tega memperlakukan Raka seperti itu? Bagaimana bisa ia dibutakan oleh rasa sungkan dan hormat, hingga mengabaikan firasatnya sendiri? Sampai di rumah, Anya langsung menggendong Raka masuk ke dalam. Ia memeluk tubuh kecil itu seakan ingin menyalurkan seluruh cintanya untuk menambah luka-luka yang mungkin sudah terlalu dalam. Malam itu, Anya duduk termenung di ruang tamu. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia diam demi menjaga hubungan keluarga? Atau harus ia ungkapkan semua? Meskipun itu berarti menghancurkan segalanya? Air mata mengalir tanpa ia sadari. Tidak, pikirnya. Ia tidak bisa diam. Bukan demi dirinya, tapi demi Raka. Demi masa depan anaknya yang tak berdosa. Pagi harinya, Anya membuat keputusan. Ia akan berbicara. Akan membongkar semuanya. Tanpa ragu, ia menelepon Reza, meminta suaminya pulang lebih cepat dari kantor. Ia juga menghubungi adik iparnya, bahkan kakak iparnya. Semua orang yang selama ini selalu membela ibu mertuanya tanpa pernah bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Hari itu, rumah Anya dipenuhi oleh keluarga besar dari pihak suami. Semua duduk di ruang tamu dengan wajah bertanya-tanya, tidak tahu bahwa sebentar lagi, semua rahasia yang selama ini tersembunyi akan terbuka. Anya berdiri di tengah ruangan. Tangannya gemetar, tapi matanya tegas. Ia memandang satu persatu wajah yang dikenalnya. Suaminya, adik iparnya, kakak iparnya, bahkan mertuanya sendiri, yang duduk dengan wajah penuh percaya diri, seolah yakin Anya hanya akan mengeluh tentang hal-hal sepele. Anya menunduk sebentar, menarik napas panjang. Lalu, ia menceritakan semuanya. Tentang firasatnya yang selama ini ia abaikan. Tentang perubahan sikap Raka yang tidak wajar. Tentang tangisan setiap sore yang selalu membuat hatinya hancur. Dan akhirnya, tentang apa yang ia saksikan sendiri kemarin. Saat ibu mertuanya membentak Raka dengan penuh amarah, membuat anak kecil itu ketakutan sampai tak mampu berkata-kata. Ruang tamu yang tadinya ramai mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada ibu mertua Anya. Ibu mertuanya tersentak, berusaha tertawa mengejek. Ah, kamu ini lebay, Anya. Anak kecil itu memang harus ditegasin, biar nggak manja. Anya menahan amarah yang bergemuruh di dadanya. Menegaskan beda dengan membentak sampai menakut-nakuti. Ucapnya tegas, suaranya sedikit bergetar. Raka ketakutan, MA. Dia trauma. Anak sekecil itu sampai susah tidur, sampai takut suara keras. Ibu mertuanya masih mencoba membela diri. Kamu tuh terlalu baper. Semua anak kecil juga kayak gitu. Reza yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. MA, Raka itu bukan sekadar nangis biasa. Aku lihat sendiri tadi malam dia ketakutan dalam tidurnya. MA, katanya lirih. Untuk pertama kalinya, raut wajah ibu mertuanya berubah, dari percaya diri menjadi gugup. Anya membuka ponselnya. Ia memutar rekaman suara yang diam-diam ia rekam kemarin, saat ibu mertuanya membentak Raka. Suara keras itu memenuhi ruangan. Semua orang terdiam. Adik iparnya menunduk, kakak iparnya memalingkan wajah. Suaminya menghela napas panjang, wajahnya penuh rasa bersalah. Anya mematikan rekaman itu. Air matanya jatuh, tapi ia tetap berdiri tegak. Aku nggak mau Raka diasuh dengan cara seperti itu lagi, katanya dengan suara tegas. Aku nggak akan pernah lagi menitipkan dia di sini. Dan kalau Mama mau tetap dekat dengan Raka, Mama harus berubah. Ibu mertuanya berdiri, wajahnya merah padam. Terserah kamu, bentaknya. Kalau kamu mau nyalahin aku, ya udah.
Jangan bawa-bawa keluarga. Anya hanya menatapnya dengan sedih. Ini bukan soal salah atau benar, Ma, ujarnya pelan. Ini soal anakku. Anak yang harus aku lindungi. Pertemuan itu berakhir dengan perasaan yang campur aduk. Ada kemarahan, ada kekecewaan, ada luka yang tak mudah sembuh. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Anya merasa tenang. Ia sudah memilih berdiri di sisi yang benar. Bagi seorang ibu, tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan dan keselamatan anaknya. Bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan seluruh dunia, termasuk keluarga sendiri. Hari itu, Anya tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan pernah ragu lagi. Untuk Raka, ia siap menghadapi apapun. Setelah hari itu, hidup Anya berubah. Ia resmi memutuskan untuk tidak lagi menitipkan Raka kepada ibu mertuanya. Keputusan itu membawa konsekuensi yang tidak ringan. Suaminya, Reza, berada dalam posisi sulit, terjepit di antara istri dan ibunya sendiri. Sementara keluarga besar dari pihak suami mulai berbisik-bisik di belakang Anya, menyebutnya sebagai menantu durhaka, istri yang tidak tahu diri, bahkan ada yang tega menyebutnya memperkeruh keluarga demi urusan sepele. Namun, Anya tidak goyah. Baginya, luka yang ada di mata Raka lebih penting dari apapun. Tak ada opini orang lain yang bisa menandingi suara hatinya sebagai seorang ibu. Hari-hari berikutnya, Anya berjuang keras untuk menyembuhkan Raka. Ia mencari berbagai cara, membaca banyak artikel tentang trauma pada anak-anak, bahkan berkonsultasi dengan psikolog anak secara diam-diam, karena ia tahu, Raka butuh lebih dari sekadar pelukan dan kata-kata manis untuk bisa pulih. Setiap malam, Anya menciptakan ritual nyaman untuk Raka. Mereka membaca buku bersama di tempat tidur, memeluk boneka favorit Raka, sambil mendengarkan lagu-lagu pengantar tidur yang menenangkan. Anya juga mulai rutin mengajaknya berbicara, membiarkan Raka bercerita tanpa merasa takut dihakimi. Awalnya, Raka masih sering terbangun di tengah malam, menangis ketakutan. Matanya mencari-cari, seolah memastikan bahwa Anya benar-benar ada di sisinya. Setiap kali itu terjadi, Anya akan mengangkat tubuh kecil itu ke dalam pelukannya, mengusap rambutnya, dan berbisik. "Bunda di sini, Nak. Bunda janji nggak akan ninggalin kamu lagi." Pelan-pelan, perubahan mulai tampak. Raka mulai lebih ceria. Tangisannya berkurang. Ia mulai berani berbicara lebih banyak, tertawa lebih bebas, memeluk Anya dengan pelukan hangat tanpa ketakutan lagi. Namun, luka tidak hilang begitu saja. Suatu sore, saat mereka bermain di taman, Raka tiba-tiba terdiam saat mendengar suara seorang wanita tua membentak anak kecil lain. Wajahnya berubah pucat. Ia menunduk, bersembunyi di balik tubuh Anya. Hati Anya kembali diremukan oleh kenyataan bahwa bekas luka itu masih ada, menghantui anak sekecil itu. Anya berjongkok, memeluk Raka erat-erat. "Nggak apa-apa, sayang. Itu bukan buat Raka. Kita di sini aman," bisiknya lembut. Raka menatap Anya, matanya masih diliputi ketakutan. Tapi setelah beberapa menit dalam pelukan hangat itu, perlahan ia tenang. Dan Anya tahu, meski perjalanan ini panjang dan melelahkan, ia harus terus berjalan. Sementara itu, tekanan dari keluarga besar semakin terasa. Ada yang menelepon Reza, menuduh Anya merusak hubungan keluarga. Ada yang mengirim pesan sindiran, mengatakan bahwa Anya telah menanamkan kebencian kepada anak terhadap neneknya sendiri. Bahkan ada yang menyebarkan cerita miring bahwa Anya hanya mencari perhatian dan sensasi. Awalnya, Reza sempat goyah. Ia merasa bersalah kepada ibunya, merasa bersalah kepada keluarganya. Namun setiap malam, saat ia melihat Raka tertidur dengan wajah damai di pelukan Anya, ia sadar bahwa istrinya tidak pernah salah. Anya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu, melindungi. Suatu malam, setelah menidurkan Raka, Reza mendekati Anya yang duduk termenung di ruang tamu. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Maaf ya, Anya," katanya lirih. "Maaf karena aku nggak langsung percaya. Maaf karena aku sempat ragu." Anya menoleh, matanya basah. "Bukan kamu yang harus minta maaf," jawabnya pelan. "Kita semua belajar. Yang penting sekarang kita bareng-bareng lindungin Raka." Reza mengangguk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam pelukan malam itu,
Anya merasa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada secercah cahaya di tengah semua luka dan kegelapan. Hari-hari selanjutnya, Anya tetap menjalani hidup dengan banyak rintangan. Ia harus tetap bekerja, harus tetap menjaga Raka, dan harus tetap menghadapi bisikan-bisikan tidak menyenangkan dari sekelilingnya. Namun, satu hal yang membuatnya bertahan adalah tawa Raka yang mulai kembali terdengar, tawa murni yang dulu sempat hilang. Anya sadar, cinta seorang ibu memang seringkali harus dibayar mahal. Kadang harus menghadapi fitnah, caci maki, bahkan kehilangan hubungan baik dengan keluarga besar. Tapi semua itu sepadan. Semua itu tidak ada artinya dibandingkan senyum bahagia anaknya. Di dalam hatinya, Anya berjanji, apapun yang terjadi, siapapun yang menentang, ia akan selalu berdiri di sisi Raka. Karena seorang ibu sejati bukan hanya melahirkan, tapi juga memperjuangkan, bahkan ketika dunia tidak memahaminya. Hari demi hari berlalu, tapi badai dalam hidup Anya belum juga reda. Keluarga besar dari pihak Reza seolah tidak mau berhenti menghakimi. Anya dikucilkan secara halus, tidak lagi diajak dalam acara keluarga, tidak diundang ke arisan keluarga yang biasa mereka adakan, bahkan sekadar mengucapkan salam pun mulai terasa dingin dan hambar. Anya tahu, semua ini adalah konsekuensi dari keputusannya untuk membela Raka. Tapi tetap saja, hatinya terasa perih. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mencoba memahami. Tidak ada yang benar-benar peduli pada apa yang dirasakan oleh seorang anak kecil yang terluka. Yang mereka pedulikan hanyalah menjaga citra keluarga. Seolah-olah kesalahan orang tua harus ditutup-tutupi demi nama baik. Suatu sore, Anya menerima kabar bahwa ibu mertuanya sakit. Reza tampak gelisah, berkali-kali melirik Anya, seolah ingin meminta izin secara tidak langsung. "Aku mau ke rumah mama sebentar," ucap Reza akhirnya. Anya mengangguk pelan. Ia mengerti. Bagaimanapun, seorang anak tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Tapi jauh di dalam hatinya, Anya merasa bimbang. Bukan karena ia membenci ibu mertuanya, tapi karena ia tahu, dalam situasi ini, apapun yang ia lakukan, ia tetap akan dianggap salah. Reza pergi. Anya tinggal di rumah bersama Raka, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku cerita sambil mendengarkan lagu-lagu anak-anak. Namun pikirannya melayang-layang. Apakah keputusannya selama ini benar? Apakah ia terlalu keras? Apakah mungkin ada cara lain? Malam itu, Reza pulang dengan wajah kusut. Ia duduk di samping Anya, mendesah berat. "Mama nanyain kamu," katanya pelan. "Dia pengen ketemu kamu. Dia minta kamu maafin dia." Anya terdiam. Bagian dari hatinya ingin segera pergi dan mendengar permintaan maaf itu secara langsung. Tapi bagian lain dari hatinya masih penuh luka dan kehati-hatian. "Kenapa tiba-tiba?" tanya Anya pelan. Reza mengangkat bahu. "Mungkin karena sakit. Mungkin karena akhirnya dia sadar," katanya, tatapannya penuh harap. Anya memandang Raka yang tertidur pulas di kamar. Ia tahu, keputusannya malam ini akan membawa dampak besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Raka juga. Setelah berpikir lama, akhirnya Anya mengangguk. "Aku ikut besok," katanya lirih. Keesokan harinya, Anya bersama Reza dan Raka datang ke rumah ibu mertuanya. Suasana rumah itu terasa aneh, dingin, tegang, tapi juga dipenuhi harapan yang samar. Ibu mertuanya duduk di kursi ruang tamu, tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya lebih pucat. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, Anya tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia merasa iba. Ketika Anya mendekat, ibu mertuanya menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Anya," panggilnya pelan. "Saya minta maaf. Saya salah. Saya terlalu keras ke Raka. Saya pikir itu cara mendidik terbaik, seperti dulu saya dididik. Tapi saya salah." Suara ibu mertuanya bergetar, nyaris seperti bisikan. Anya terdiam, dadanya sesak. Ia tahu, tidak mudah bagi seorang wanita keras seperti ibu mertuanya untuk mengakui kesalahan, apalagi di hadapan menantu yang selama ini ia anggap lebih rendah darinya. Anya menelan ludah, lalu perlahan berlutut di hadapan wanita itu. "Saya juga minta maaf, Ma, kalau cara saya memperjuangkan Raka membuat Mama merasa dijauhi. Tapi saya cuma pengen Raka merasa aman." Ibu mertuanya mengangguk pelan. Tangis pecah di antara mereka. Anya memeluk ibu mertuanya erat,
merasakan tubuh Renta itu bergetar dalam pelukannya. Di belakangnya, Reza berdiri memeluk bahunya. Raka, yang tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, ikut memeluk kaki Anya, seolah ingin mengatakan, "Aku juga di sini." Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada harapan baru tumbuh dalam keluarga mereka. Luka memang tidak langsung sembuh. Bekasnya akan selalu ada. Tapi setidaknya, mereka semua berusaha untuk memperbaikinya, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk menjadi lebih baik. Anya tahu, tidak semua orang di keluarga besar akan bisa menerima perubahan ini. Pasti masih ada cibiran, masih ada sindiran. Tapi kini, ia tak lagi peduli. Karena kini ia tahu, perjuangannya bukan sia-sia. Ia bukan hanya menyelamatkan Raka dari ketakutan, ia juga mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting. Keberanian untuk berkata tidak pada perlakuan yang salah, bahkan dari orang-orang yang paling dihormati. Dan itu, baginya, adalah kemenangan yang sesungguhnya. Meski hubungan Anya dengan ibu mertuanya perlahan membaik, tidak semua orang di keluarga besar Reza mau menerima perdamaian itu. Berita tentang Anya yang membongkar perlakuan buruk ibu mertuanya kepada Raka sudah terlanjur tersebar. Cerita-cerita setengah benar, bahkan fitnah, mulai menjalar, membuat suasana semakin sulit. Sebagian keluarga memandang Anya dengan tatapan sinis, seolah dia telah mempermalukan mereka di depan umum. Ada pula yang terang-terangan mengatakan bahwa Anya hanya mencari simpati, memperbesar masalah kecil demi mendapatkan perhatian. Awalnya, Anya mencoba menahan diri. Ia berpikir, selama Raka aman, ia tak perlu memperpanjang masalah. Namun, ketika mendengar bahwa beberapa orang mulai mengatakan bahwa Raka adalah anak lemah yang dibesarkan ibunya dengan manja, darah Anya mendidih. Suatu malam, setelah berbicara panjang dengan Reza, Anya membuat keputusan besar. Ia akan bicara. Ia akan berdiri, bukan untuk membela dirinya, melainkan untuk membela anaknya, dan semua anak-anak yang suaranya sering diabaikan oleh orang dewasa. Anya meminta izin kepada Reza untuk mengundang seluruh keluarga besar ke sebuah pertemuan sederhana di rumah mereka. Reza, walau ragu, akhirnya mendukung. Pada hari yang ditentukan, ruang tamu rumah mereka dipenuhi oleh wajah-wajah yang sebagian besar tampak tidak bersahabat. Anya berdiri di hadapan mereka, jantungnya berdegup kencang. Namun ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. "Saya mengundang kalian semua ke sini bukan untuk mencari pembenaran." Anya membuka suara, nadanya tenang namun tegas. "Saya cuma ingin kita semua mendengar satu hal. Suara seorang anak kecil yang sempat terluka karena ketidakpedulian kita." Suasana ruangan hening. Anya memandang mereka satu persatu, lalu melanjutkan. "Raka menangis, ketakutan, bahkan sampai mengalami trauma bukan karena dia manja, bukan karena saya memanjakannya, tapi karena dia diperlakukan dengan kasar, secara verbal dan fisik, oleh orang yang seharusnya melindunginya." Beberapa wajah mulai berubah, sebagian terlihat malu, sebagian tetap keras. "Saya bukan mau mempermalukan siapapun," lanjut Anya, suaranya mulai bergetar karena emosi. "Tapi jika kita terus membenarkan kekerasan hanya karena dulu kita juga diperlakukan begitu, maka kita akan terus mewariskan luka, generasi demi generasi." Anya menghela napas dalam-dalam, menahan air mata. "Kita tidak dilahirkan untuk mengulang kesalahan yang sama. Kita dilahirkan untuk memperbaiki." Ia memandang ibu mertuanya, yang duduk diam dengan mata basah. "Saya bersyukur Mama sudah berbesar hati mengakui kesalahan dan meminta maaf. Itu keberanian luar biasa. Dan saya maafkan, Ma." Ibu mertuanya mengangguk pelan, menangis dalam diam. Anya kemudian menatap semua orang di ruangan itu. "Saya tidak meminta kalian semua untuk menerima saya. Saya tidak memaksa kalian untuk setuju dengan cara saya membesarkan anak saya. Tapi saya harap, mulai hari ini, kita semua belajar untuk mendengarkan anak-anak kita. Mereka mungkin kecil, tapi perasaan mereka nyata." Sejenak, ruangan itu sunyi. Hanya suara napas berat yang terdengar. Lalu, dari sudut ruangan, salah satu sepupu Reza berdiri. Saya minta maaf, Anya," katanya lirih. "Saya dulu juga sering berpikir kalau anak kecil harus dikerasi, biar kuat. Tapi mungkin kita semua salah." Satu demi satu, suara-suara mulai muncul, mengakui, meminta maaf, atau sekadar mengangguk penuh pengertian.
Tidak semua orang langsung berubah sikap. Masih ada yang tetap keras kepala, masih ada yang diam membatu. Tapi Anya tahu, malam itu, ia sudah menang. Bukan karena semua orang akhirnya memihaknya, tapi karena ia berani membela kebenaran, bahkan saat itu berarti berdiri sendirian. Setelah semua orang pulang, Anya duduk di ruang tamu, memandang Raka yang tertidur di pelukannya. Reza mendekat, mencium kening istrinya. "Kamu luar biasa, Anya," bisiknya. Anya tersenyum kecil, memandang suaminya dengan mata berbinar. "Bukan aku yang luar biasa, Za," jawabnya lembut. "Raka yang luar biasa. Dia mengajarkan aku untuk berani, untuk memilih dia di atas segalanya." Malam itu, Anya merasa lebih ringan. Luka itu mungkin masih ada, bekasnya mungkin tetap membekas. Tapi keberanian untuk memperjuangkan kebenaran membuat luka itu berubah. Bukan lagi menjadi beban, melainkan menjadi lencana kehormatan. Dan Anya tahu, ia telah menjadi ibu yang Raka butuhkan. Ibu yang memilih cinta, keberanian, dan keadilan, apapun risikonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.